Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, minggu lalu kita sedikit membahas tentang salah satu bagian dari listrik statis, yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb ya, karena penemunya itu adalah Bapak Coulomb. Nah, jadi gaya itu bisa ditimbulkan akibat interaksi dari dua muatan, entah itu muatan positif atau muatan negatif ya. Nah, kalau misalnya satu arah. Kalau misalnya satu jenis berarti tolak menolak. Kalau misalnya berlawanan jenis berarti tarik menarik. Di mana ya gayanya itu dirumuskan sebagai K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, Q1 adalah muatan yang pertama ya. Q2 adalah muatan kedua, R itu adalah jarak antar muatan gitu. Dan perumusan ini itu hanya melihat berapa atau hanya memperhitungkan berapa nilai gayanya saja ya, tapi tidak menentukan arahnya. Jadi perlu diwaspadai, ini tidak menentukan arah, hanya menentukan nilainya saja. Jadi nggak perlu tuh dimasukin positif atau negatif di dalam key-nya ya, misalnya elektron gitu. Elektron, oh dimasukin key-nya negatif, itu nggak perlu. Jadi maupun negatif atau positif, itu tetap dimasukinnya positif ke sini ya, ke dalam perumusan. Nah, untuk arah-arah gaya itu dilihatnya dari diagram saja. Oh, misalnya ini berbeda nih jenis muatannya, oh berarti tarik-menarik. Nah, itu dilihat dari diagramnya saja untuk penentuan arahnya. Nah, kemarin kita udah mencoba beberapa contoh ya, contoh yang sederhana seperti ini, yang hanya 2 muatan, dan juga ada yang 3 muatan. Kita udah menyelesaikan persoalan ini. Nah, sekarang kita masih membahas tentang gaya listrik ya. Dan kalau yang sudah kita bahas kemarin itu hanya satu dimensi, kita sekarang coba yang sedikit lebih menantang. Sekarang 2 dimensi ya. Jadi ada sumbu Y-nya. Kemarin example 3, sekarang example 4. Nah, oke. Nah, misalkan ada muatan yang tersusun seperti gambar ini ya. Misalkan ada muatan pertama. Nah, ini positif misalnya ya. Ada Q1. Nah, terus muatan kedua, ini misalnya positif juga. Ada Q2. Dan misalkan di sini ada, agak jauh dikit. Nah, ini ada muatan negatif misalnya ya. Ada Q3. Nah, masing-masing Q1 misalnya 4 mikrokolom ya. Q2 misalnya 3 mikrokolom. Nah, ini Q3 itu karena dia negatif, misalnya minus 6 ya mikrokolom. Nah, masing-masing muatan ini tuh terpisah. Misalkan ini itu 3 meter ya. Atau yang 3. Misalkan ini 6 meter. Nah, yang ini 8 meter misalnya ya. Dan ini siku-siku gitu. Nah, diketahuinya itu tuh jarak dari Q1 ke Q2 dan Q2 ke Q3. Nah, pertanyaannya adalah misalkan ya, perhitungkan total force, total gaya ya, of Q3. Nah, jadi tentukanlah total gaya yang dialami Q3. Jadi yang ini ya, yang kita analisa gitu, Q3-nya. Nah, berarti kita harus menentukan dong, apa saja gaya yang mempengaruhi muatan Q3 gitu ya. Nah, langkah pertama ini tentu harus kita gambarkan ya arah gayanya. Arah gaya akibat oleh Q1 dan juga akibat oleh Q2. Misalkan akibat dari Q1 aja dulu. Nah,
Akibat Q1 dia tarik menarik atau tolak menolak? Akibat Q1. Tolak menolak. Menolak, Pak. Masa kan negatif sama positif. Oh, tarik menarik, Pak. Tarik menarik ya. Jadi ketarik nih. Ya, oleh Q1. Ini juga sama, ini ketarik nih. Nah, ini adalah gaya muatan 3 oleh muatan 1 ya. Ini gaya muatan 1 oleh muatan 3. Nah, sekarang Q3 terhadap Q2. Q3 terhadap Q2. Tarik menarik, Pak. Tarik menarik. Tarik menarik ya. Tarik menarik juga nih. Ini adalah gaya muatan 3 oleh muatan 2. Ini juga sama nih, ketarik. Gaya muatan 2 oleh muatan 1. Kalau misalnya kalian analisa lebih lanjut ya, ini sebenarnya cukup karena kita hanya menganalisa Q3 saja ya. Nah, kalau misalnya nih ditanya Q1-nya gimana, Q2-nya gimana, ya berarti dilihat nih antara Q1 sama Q2, tolak menolak atau tarik menarik? Q1 dan Q2. Tolak menolak, Pak. Tolak menolak ya. Jadi ini ke atas nih, F1 oleh 2, yang ini juga menolak ya. Ini adalah F2 oleh 1. Oh, ini F2 oleh 3 ya. Nah, begitu. Yang kita pedulikan hanya ini saja, gitu ya. Ini yang kita pedulikan. Nah, jadi total gaya yang dialami Q3 itu berarti resultan gaya antara F31 dan F32 ya. Nah, itu gimana tuh? Nanti kita cari tahu dulu aja berapa nilai dari F31 dan F32 ya. Kita cari dulu nilainya. Jadi, langkah pertama itu draw free body diagram. Nah, ini free body diagramnya ya, atau diagram benda bebasnya. Ya, berarti arah-arah gayanya kita udah gambar. Terus yang kedua itu adalah calculate F31 dan F32. Nah, kita harus menghitung dulu F31 dan F32-nya. Nah, untuk F31 ya berarti F31 ini nilai ya, bukan arah. Nah, F31 itu ya berarti K dikali Q1 dikali Q3 ya, karena Q1 dan Q3 per jaraknya, jarak kuadrat. Nah, ini jaraknya berapa meter tuh? Antara Q1 dan Q3. Nih, anggap itu X ya. X itu berapa meter? Halo? X berapa meter nih? 10, Pak. 10, gimana caranya dapetin 10? Betul, jawabannya 10. Gimana caranya? Pitagoras, Pak. Pitagoras ya. Yes. Nah, ini Pitagoras. untuk mencari X, anggap ya X ya. X itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi ini sama dengan akar 36 ditambah 64. Sama dengan akar 100. Jadi X sama dengan 10 meter. Gitu ya. Nah, kayak gitu ya Pitagoras. Jadi setiap lihat segitiga siku-siku itu udah pasti Pitagoras ya untuk menghitung miringnya gitu. Udah pasti itu. Nah, jadi kita udah tahu tuh jarak antara Q1 dan Q3-nya 10 meter, ya udah ini berarti 10 kuadrat gitu ya. Sedangkan F32 itu adalah K dikali Q2 dikali Q3 per jaraknya. Jaraknya itu 8 kuadrat. Nah, ini K-nya ya, kita hitung terakhir aja. Ini kan K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Itu kita hitungnya terakhir aja. Supaya perhitungannya tidak terlalu menyusahkan gitu. Nah, ini K dikali, tapi kalau mau langsung juga boleh ya, nggak ada salahnya. Dikali Q1-nya tadi 4 ya. 4 dikali 10 pangkat min 6. Dikali Q3-nya 6 ya. 6 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 kuadrat. Nah, berarti ini 4 dikali 6 berapa?
24. Nah, ini 10 pangkatnya berapa total? Ini kalian terserah ya ngitungnya. Boleh langsung dimasukin K-nya, jadi langsung nilai akhir itu boleh aja ya. Kayak gitu misalnya ya. Ini bebas cara ngerjainnya. Ini 9 dikali 10 pangkat 9. Jadi misalnya langsung nih. Langsung ke angkanya ya. Nah, berarti ada beberapa yang dicoret nih. Nah, pertama ini 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 6. Yang min 6 habis ya. Sisanya 3. 3. Ini coret sama ini. Ini sisanya min 3. 3. Berarti totalnya berapa? 9 dikali 4 dikali 6 berapa? 9 dikali 4 dikali 6. 9 dikali 4 dikali 6. Ini kalian sambil pegang kalkulator juga ya. 9 dikali 4 dikali 6. 216. 216. Wah, ini baterainya habis kayaknya, bentar. 216. Nah, ini terakhir kali 10 pangkat berapa? Ini kan minus 3 ya. Dibagi 10 pangkat 2. Jadi ya minusnya nambah ya. Jadi minus 5. Nah, ini Newton. Kalau mau disederhanakan boleh kayak gini. 2,16 dikali 10 pangkat minus. Nah, karena gesernya 2 ya. Berarti ini nambah 10 pangkat 2. Jadi ini 10 pangkat minus 3 gitu, Newton. Gitu ya. Nah, yang bawah gimana? 9 dikali 10 pangkat 9. Q2-nya itu tadi berapa? 3 ya. 3 dikali 10 pangkat min 6. Q3-nya sama nih, 6 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi 8 kuadrat. Nah, ini 8 kuadrat 64 ya. Nah, ini berapa nih? 64. Ini agak susah nih. Udah pakai kalkulator aja langsung semuanya boleh ya. 9 dikali 3 dikali 6 dibagi 64 itu adalah 2,53 dikali 10 pangkat minus 3. Ya, Newton. Sama nggak? Agak-agak mirip ya nilainya ya. Sama nggak kalian ngitung? Ini harus sama nih. Belakangnya ini sama-sama minus 3 ya. Oke? Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan nilai dari masing-masing gayanya ya. Nah, yang terakhir ya udah calculate the resultant atau total ya sama ya. Resultant atau total force. Nah, kalau misalnya ya ada dua gaya tuh, ya. Misal nih ya, ada satu materi. Nah, misal ini ada dua gaya nih. Ini saya jelasin sedikit dulu tentang teorinya. Nah, dia diapit oleh sudut alfa misalnya ya. Oleh sudut alfa. Nah, misalnya ini F1 dan ini adalah F2. Kita mau nyari resultannya. Nah, resultan gaya itu adalah total penjumlahan dari F1 ditambah F2 ya. Nah, ini pakai jajar genjang, metode jajar genjang. Nah, ini adalah F1, ini adalah F2. Jadi kayak jajar genjang gitu ya.
Nah, penjumlahannya itu udah dari awal sampai titik pertemuannya. Nah, ini adalah F1 ditambah F2 gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana cara kita mengetahui nilai dari penjumlahan atau total gaya tersebut? Nah, secara vektor, F1 ditambah F2 nilainya ya, kenapa saya kasih pagar begini? Karena hanya nilainya saja, tidak mengetahui arahnya. Nah, ini merupakan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, ini ditambah lagi, ya, ada bla-bla-blanya lagi. 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, begini ya. Ini rumusnya mirip-mirip Pitagoras, cuma ada embel-embelnya dikit. Nah, kalau Pitagoras kan segitiga doang ya. Nah, segitiga anggap ini F1, ini F2. Nah, ini adalah F1 plus F2 penjumlahannya ya. Nah, kan kalau misalnya ini sudutnya adalah 90 derajat ya, sudut antara F1 sama F2-nya. Nah, anggaplah gini lah, sebelum dibentuk jajar genjang ya. Jadi begini nih. Ini ada F1, ini ada F2 misalnya ya. Nah, karena sudut antara F1 sama F2 ini 90 derajat ya, kalau kita menjumlahkan ini, ya berarti kan sama aja pakai rumus ini nih. Cuma cos-nya, nah ini 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu 0 kan. Jadinya ya udah rumusnya berarti F1 ditambah F2 itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ya ditambah F2 kuadrat. Nah, ini kan rumus Pitagoras tuh. Nah, ini sebenarnya rumus Pitagoras juga, cuma ada embel-embelnya. Kalau misalnya antara F1 dan F2 itu tidak tegak lurus gitu ya, ada sudutnya gitu. Jadi ada embel-embelnya ini nih. Gitu. Oke. Nah, itu adalah keadaan di mana kalau misalnya kita mau menjumlahkan dua vektor ya. Nah, karena F31 sama F32 ini seperti ini ya konfigurasinya. Di sini ada peta gitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan atau resultannya ya, gaya resultan itu sama dengan F resultan atau ini sama dengan nilai dari F31 ditambah F32 itu sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 dikali cos theta. Nah, begini. Jadi kita mesti menghitung ini ya. Kita masukinlah angka-angkanya. Seperti ini sama dengan akar, ini panjang dulu lah. Oke, F31 tadi udah kita hitung ya. 2,16 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini dikuadratkan. Ya, itu adalah F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat. 2,53 kali 10 pangkat min 3, ini dikuadratkan juga. Ditambah 2 dikali, nah ini adalah F31, 2,16 dikali 10 pangkat min 3, dikali lagi F32, 2,53 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini dikali cos theta. Cos theta-nya kita lihat. Cos itu apa? Demi, sami, desa. Kalau cos-nya apa? Demi itu sin kan. Sami itu cos. Samping dibagi miring. Nah, itu adalah cos-nya ya. Berarti cos theta itu sama dengan 8/10 atau 3/5 ya. Itu adalah cos theta-nya. Ya udah tinggal dimasukin. Tinggal dimasukin ke sini itu adalah 3/5. Nah, tinggal hitung semua. Ini bisa sekaligus dapat hasilnya ya di kalkulator. Asalkan harus benar.
pakai kalkulatornya. Nah, 2, silahkan pakai kalkulatornya. Nanti sama-sama kita samakan ya hasil akhirnya. Dua koma 53 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan lagi ditambah 2 dikali. Mau satu-satu ngerjainnya boleh ya. Misalnya kalian ngitung ininya dulu ditulis di sini. Ngitung ininya dulu ditulis. Terus ngitung ininya ya ditulis. Nanti semua dijumlahin. Udah dijumlahin baru diakarin terakhirnya. Itu boleh kayak gitu. Langsung juga nggak apa-apa ya. Nah, ini tipikal kalau nggak salah tahun lalu kayak gini nih soalnya. Mirip-mirip kayak gini. Jadi harus bisa ya. 10 pangkat min 3 dikali 2,53. Oke. Nah, ini saya udah dapat nih. Angkanya adalah 4,198 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, segini ya. Ini adalah hasil akhir gaya yang dialami oleh Q3 maksud saya. Seperti itu. Ini harus wajib banget kalian coba juga perhitungannya ya. Kalau misalnya, oh beda, oh berarti bisa jadi salah gitu ya. Beda nih, apa nih yang salah, harus introspeksi diri. Harus tahu ya salahnya ada di mana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Segini masih kelihatan nggak? Masih jelas nggak? Halo? Segini Jelas, Pak. jelas ya? Jelas. Saya ambil absen dulu ya.
Gimana? Ada yang bingung nggak? Kita coba lihat soal tahun lalu ya. UTS. Nah, ini 2022. Nah, ini persis mirip banget. Wah, ini sama malah. Nah, ini nih. Nah, mirip, beda angkanya doang, beda jaraknya sama angkanya doang. Komposisi dari muatannya mirip ya, plus-plus, minusnya di ujung. Tuh. Jadi ini udah saya kasih bocoran. Kayaknya bakal mirip gitu soalnya. Jadi harus bisa ya. Nih masih ada kesempatan nanya, itu silakan tanya kalau masih belum ngerti. Nah, hanya bedanya yang ini yang ditanya itu adalah besar gaya resultan yang di Q2 nih, yang di atas ini nih. Ini yang ditanya di Q2 ya, yang di atas, bukan yang Q3. Nah, kalau Q2 gimana, Pak? Itu sudutnya gimana, Pak? Sudut dari cost-nya itu gimana? Nanti kita bahas ya. Silakan ini aja dulu. Nih yang udah kita bahas, ini ada yang ditanyain apa enggak? Sambil dicatat ya. Saya absen ya. Ini sekarang pertemuan ke-7. Rovaldo ada Rovaldo? Rovaldo Daniel Huta Barat ada nggak? Tadi ada yang izin siapa? Farhan ya. Rovaldo nggak ada ya? Febrian Muhammad Ismail ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fauzi Ibrahim? Hadir, Pak. Oke. Krisna Mukti? Hadir, Pak. Terus Rega Faujihan? Hadir, Pak. Ahmad Andrean? Hadir, Pak. Syafri Hegel Irgianto? Hadir, Pak. Muhammad Naufal Raditya Murtado? Naufal, ini jarang hadir nih Naufal nih. Naufal gak hadir ya? Muhammad Rifki Gaisan? Muhammad Rifki Gaisan, ada nggak? Rifki, nggak ada ya. Terus, Sandi Nazmudin ada? Sandi? Sandi Nazmudin nggak ada juga ya. Muhammad Fatih Rozan? Fatih Rozan? Ini di Hadir, Zoom-nya Pak. ada ya. Di Zoom-nya ada, oke. Asep Ubay Perdana? Hadir, Pak. Oke. Rangga Esa Putra? Hadir, Pak. Ikut ke Alpian. Oke. Muhammad Mahindra Dwi Kuncoro? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alif Dwi Ilham? Alif? Alif gak ada, Alif? Alif gak ada ya?
Oke. Rangga Bayu Bahtiar. Rangga Bayu nggak ada? Nggak ada ya. Farhan Hamdani. Ada. Ini di Zoom-nya ada. Anwar. Hadir, Anwar. Pak. Anwar ada, Anwar. Ada, Pak. Oh, kamu gabung sama Mahindra. Iya, Pak. Yoga Satria. Permana. Yoga nggak ada ya. Syamsul Ma'arif. Syamsul nggak ada. Oke. Sekarang kelas A. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Nggak semuanya dipanggil. Kan Oh, udah saya bilang berkali-kali itu dari pertemuan pertama. Pak. Nggak oh iya, Pak. semuanya Maaf, Pak. yang dipanggil. Yang nggak dipanggil Riki. justru aman. Saya anggap hadir. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Makasih. Ya. Yang nggak dipanggil aman. Martinus, ada nggak Martinus? Hadir, Pak. Naufal R. Saufa. Naufal, Hadir, Pak. ada ya. Muhammad Kholik Sutisna. Kholik Sutisna. Hadir, Pak. Kholik ada ya. M. Pujianto. Hadir, Pak. Hadir. Rahma Kamila Maulida. Rahma Kamila Maulida. Ini berkali-kali nih nggak hadir. Udah 4 kali berturut-turut nih nggak hadir nih. Nemo Faza Ramdhani. Nemo. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Efriza Dava. Efriza ada nggak? Efriza. Ini ada di Zoom-nya. Aji Sukmalingga. Hadir, Pak. Oh, Syamsul ada. Hadir, Pak. Samsul ada apa, Samsul? Tadi saya panggil kamu, Syamsul. Haji hadir, Pak. Syamsul ada ya. Tadi kan terakhir. Aji ada ya? Hadir, Pak. Terus Hadir. Sofwan Khoirudin. Ada nggak Sofwan Khoirudin? Sofwan. Nggak ada ya, Sofwan ya. Ridwan Nur Hadir, Astari. Pak. Hah? Oh, Sofwan ada. Ada, Pak. Ini. Oke. Sofwan gabung sama ini, Pak. Ridwan Nur Asabik. Ridwan ada nggak? Ridwan. Hadir, Pak. Oke. Kakak Ganjar Hadir, Pak. ada ya. Muhammad Rizky Ponidi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. Nggak ada ya, adanya Muhammad Iqbal Abdillah. Oke. Hadir, Pak. Apa siapa tadi yang hadir? Iqbal Abdillah, Pak. Ya saya tadi cari Iqbal, Pak, adanya Muhammad Ikhwan Abdillah. dipanggil, Pak. Yang Ramadan nggak ada. Perhatiin, saya ngomong tuh perhatiin. Yang nggak dipanggil itu otomatis ke absen. Yang nggak dipanggil otomatis ke absen karena emang nggak semuanya dipanggil. Oh iya, maaf, Pak. Ini saya udah beratus-ratus kali sayanya kayaknya ngomong. Baik, Pak. Aduh, perhatiin. Nggak semuanya di absen. Kayaknya nggak banyak yang merhatiin nih saya ngomong kuliah nih. Gimana ini, ngerti nggak? Aman ini. Awas loh kalau nggak bisa ujiannya. Aman ya? Nggak ada kendala sama sekali?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh, boleh. Kalau untuk yang cos 3/5 dapat dari mana ya, Pak? Nah, ini. Kita lihat ya. Nah, gitu dong, nanya dong. Nah, lihat. Kita akan mencari total gaya yang diakibatkan oleh F31 dan 32 ya. Nah, antara F31 sama F32 itu ada sudut. Nah, tugas kita mencari cos-nya. Ya kan? Cos-nya. Karena ada di dalam rumus nih. Cos dari sudut antara F1 dan F2 ya. Karena di dalam rumusnya ada nih. Gitu. Kita harus nyari cos-nya. Nah, ingat-ingat bahwa sin ini theta ya. Sin theta, cos theta, tan theta, tan itu tangan ya. Itu kalian ingat-ingatnya gini, ini demi depan bagi miring, sami samping dibagi miring, desa depan dibagi samping gitu. Jadi demi, sami, desa. Nah, kalau lihat nih ini segitiga ya. Depannya itu adalah ini nih, ini depan gitu ya. Depannya sudut tuh ngadep ke depan kan. Nah, kalau misalnya miringnya ya ini kan yang miring cuma satu, ini miring. Nah, ini samping gitu ya, ini samping gitu. Nah, jadi kalau mau nyari cos itu samping dibagi miring. Sampingnya 8, miringnya itu ya si 10 ini ya yang udah kita hitung. Jadi cosnya itu adalah 8/10 atau 3/5 gitu. Gimana? Udah jelas belum? Pak, maaf Pak. Ya, kenapa? Bukannya 8/10 mah 4/5. Oh iya ya, ini cerdas kamu. Betul, betul. Jadi ini 4/5. Ya, betul, betul. Bukan 3/5, 4/5. Ini efek puasa. Jangan nyalahin puasa ya. Jadi ini adalah 4/5. Jadi ini pasti salah ya. Harus dihitung lagi nih. 4/5. Nah, jadi ini adalah 4,45 dikali 10 pangkat min 3. Sedikit beda ya. Berpengaruh karena sudutnya berbeda gitu. Oke, terima kasih ya udah dikasih feedback. Nah, gitu dong. Ya Pak, Sama-sama manusia ya. Bisa jadi saya yang salah gitu kan. Betul, betul. Jadi tadi itu 8/10 atau 4/5 ya. Oke, jelas ya? Gimana cari cos-nya? Nah, oke, kalau ini udah jelas, kita coba ke soal yang ini, tapi dengan skema seperti ini ya. Misal yang ditanya adalah, berapa sih gaya yang dialami oleh Q1? Nih, Q1 ini ya. Mirip-mirip sama soal UTS tahun lalu. Jadi yang ditanya justru yang sebelah sini nih. Ya, yang ditanya adalah yang sebelah situ. Berarti sudutnya antara F12 sama F13, ya kan? Di sini nih sudutnya nih. Ini adalah sudutnya. Anggaplah alfa nih, gitu. Gimana cari alfa? Cos alfa ini nggak ada segitiganya, Pak. Ini gimana? Gitu ya. Karena ini di bagian luar gitu, di bagian luar segitiga, bukan di bagian dalam segitiganya, bukan. Ada yang punya ide? 180 kurang 45. Taunya 45 dari mana? Kamu nyangka ini 45 derajat? Segitiga kan 180 derajat, Pak. Terus dikurang 90 dibagi 2. Ah, ya. Tadi kan udah taunya ini 45 dari mana kamu? Nah, ini emang ini 45 derajat. Berarti kamu nyangka tetanya ini 45 derajat kan? Tahu dari mana itu 45 derajat? Ayo. Tahu dari mana? Ayo. Itu 45 derajat. Nggak ada yang tahu ya. Kita belum memastikan itu berapa derajat. Jadi gimana dong? Kalau menemu kasus seperti ini. Kita copy aja ya. Kita kerjainnya di bawah. Kalau nemu kasus gitu bagaimana? Nah.
yang enak tuh yang ini ya, F23 sama F21 nih. Ini 90 derajat udah pasti. Tapi ya soal mah tidak akan semudah itu, Ferguson. Gitu. Kalau ini 90 derajat enak nih. Gitu. Udah langsung ketahuan. Kalau ini susah nih. Ini gimana cara dapetin sudutnya? Oke. Jadi, kalau misalnya untuk kasus-kasus seperti ini, tetap patokan kita adalah segitiga ya. Patokan kita adalah segitiga yang ada di dalam ini nih. Ini yang harus kita jadikan perhatian ya. Karena hanya ini clue kita. Petunjuk kita tuh hanya ini. Hanya segitiga yang ini. Nah, dari segitiga yang ini kita bisa menentukan, anggaplah ini X gitu ya. Sudut X. Ini X udah dipakai apa ya? Alfa, gamma lah, anggap gamma ya. Sudut gamma. Kita bisa menentukan sudut gamma. Karena kita udah tahu ya. Sin-nya kayak gimana, cos-nya kayak gimana, tangannya kayak gimana. Nah, dari gamma ini kita minta bantuan sin ya. Sin gamma gimana? Sin gamma. Ini yang bisa kita tahu soalnya. Sin gamma berapa? Depan dibagi miring. Berapa depan bagi miring? Ini gamma ya yang kita jadikan acuan. Bukan ini lagi, bukan. Bukan theta lagi. Gamma. Depannya berapa depannya? Depan sudut ini berapa nih? 8 bagi 10, 8 Pak. per 10 ya. 8 bagi 10. 8 per 10 atau 0,8. Nah, untuk mencari tahu sudut gamma, kalian harus sin pangkat min 1 dari 0,8. Nah, dari sini kalian dapat nih berapa sudut dari si gamma itu pakai kalkulator. Lihat, buka semua kalkulatornya. Nah, ada pencetan sin ya. Di atasnya ada sin pangkat min 1. Udah lihat belum? Nah, masukin aja 0,8. Jadi ini kita dapat sudut dari si gamma itu adalah 53,1 derajat. Gitu. Sama nggak? Di kalkulator. Sama, Pak. Sama Pak. Ya, nah, Sama, jadi Pak. kalian tahu gammanya 53,1. Berarti alfanya berapa dong? 180 dikurangi 53 derajat. Gitu. Jadi alfanya berapa derajat? ...180 dikurangi 53,1. 126,9, Pak. 126,9 derajat. Nah, ini dimasukin ke dalam rumus langsung. Jadi kalau dalam rumusnya ya, nah ini cos dimasukin derajatnya 126,9 gitu. Emang ini agak sedikit belibet cara ngerjainnya ya. Agak sedikit belibet untuk mengetahui berapa sudut antara F12 dan F13. Gitu. Nah, misalkan ini misal aja ya. Coba latihan lagi. Nah, misalkan gayanya gini nih. Gayanya misal di sini ya. Seperti ini. Dan ini dulu deh yang agak susah dulu dikit. Anggap ini adalah F1, ini F2. Ini sudutnya yang mau kita cari tahu. Nah, anggaplah sama ya, ini 6 meter, ini 8 meter, ini 10 meter. Nah, gimana nih berapa sudut dari si tetanya? Ya, kita harus minta bantuan alfa ya, karena yang ada di dalam segitiganya itu ya si alfa ini gitu. Harus cari tahu dulu berapa sudut alfanya. Misal pakai bantuan sin. Sin alfa berapa? Sin alfa depannya berapa depannya? Depan alfa. Depannya 6 per 10. 6 ya. 6 per Depan 10. dibagi miring atau ini 0,6. Berarti alfanya itu sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,6. Berapa nih? Coba kalian yang hitung di kalkulator. 36,8 Pak. 36, berapa? 36,8. 8, Pak, 8. Nah, 36,8. Karena kita udah tahu tuh ya 36,8 si alfa, berarti tetanya gimana? 180 dikurangi, ini kan garis lurus ya.
Nah, ini garis lurus. Berarti garis lurus itu adalah 180. 180 dikurangi 36,8 gitu ya. Ini kalian hitung sendiri lah gitu. Sama ini juga begitu ya. Ini dari garis ini itu 180 derajat gitu. Jelas nggak? Rahma Kamila hadir. Rahma Kamila itu tadi kelas A ya. Ya, ini memutus. Kamu udah dua kali berturut, 2 apa 3 kali berturut-turut gitu ini, nggak hadir. Pak, tadi di absen, Pak. Si Rahma itu di absen. Oke? Dari sini, ada yang mau ditanyain? Jelas ya? Nah, itu adalah sedikit contoh kalau misalnya, oh ya, satu lagi ya. Kalau misalnya nih yang ditanya, nah ini asal aja ya gambarnya ya. Ini ada F1, ini ada F2. Nah, ini kan tetanya tuh. Nah, berapa tetanya tuh? Berapa derajat? Ini tadi 8 meter, 6 meter, ini 10 meter. Nah, ini tetanya kayak gimana? Kalau kayak gini ceritanya. Sama nggak sama alfa? Sama tidak? Sama, Pak. Sama ya. Kalau misalnya garis lurus mah itu udah pasti sama. Sudut yang berseberangan. Jadi misal ada 2 garis gitu ya. Nah, ini sudut ini pasti sama sudut ini ya, anggap A. Nah, ini sudut ini B pasti sama dengan sudut ini. Jadi ini pasti sama. Jadi kalian nyari tetanya lewat alfa ini ya. Gitu. Karena yang ditanya cos ya langsung aja samping dibagi miring gitu. Nggak perlu susah-susah nyari sudutnya dulu, nggak perlu. Karena itu langsung ada di dalam segitiganya. Gitu ya. Nah, itu kasus lain. Silahkan kalau yang mau ada ditanyain dulu. Udah dicatat belum yang di atas? Ini udah dicatat belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke, kita berlanjut ke hal lain ya. Nah, sebenarnya untuk listrik statis ini tidak banyak. Ya, ini banyaknya itu analisa ya. Kemarin kita udah bahas tentang gaya kolom. Sekarang kita bahas tentang di nomorin nggak sih? Saya lupa. Oh, enggak dinomorin. Kemarin udah bahas tentang gaya. Sekarang kita bahas tentang medan listrik. Electrical field. Nah, ini simbolnya E ya, medan listrik bahasa Indonesianya. Electrical field. Nah, apa itu ada electrical field? Ya, nama juga medan ya, mirip kayak medan magnet. Kalau misalnya ada magnet, dekat-dekat magnet, itu semua konduktor tertarik ya. Nah, semakin dekat ke magnetnya, itu semakin kenceng tuh tarikannya. Kalian pernah main magnet kan? Misal nih, ini ada magnet gitu. Ada 2 kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, misal ada benda ini nih besi misalnya konduktor pokoknya. Nah, kalau misalnya disimpan agak jauh, itu misal di sini ya, itu nggak terlalu ngefek gitu. Ada tarikan tapi kecil banget. Tapi kalau misalnya kita deketin, itu makin kencang tarikannya. Jadi
Kerasa? Pernah main magnet belum? Halo? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Rasain dulu. Oh, makin dekat makin kencang gitu. Jadi auranya ya kita anggap aura lah. Auranya itu kalau dekat itu semakin terasa. Gitu. Ini juga sama. Jadi muatan positif dan muatan negatif itu sama-sama punya aura ya. Hanya saja perbedaannya kalau misalnya muatan positif itu memancarkan medan listrik, memancarkan ya. Jadi cenderung memancarkan gitu. Segala arah. Nah, sedangkan kalau misalnya muatan negatif itu menerima gitu. Kalau yang muatan positif memancarkan, nah yang muatan negatif menerima medan listrik. Kalau misalnya didekatkan, maka akan ada hubungan seperti ini nih. Warna hijau. Nah, kalau misalnya didekatkan begini nih. Nah, jadi yang muatan positif tuh memancar nih. Muatan negatif menerima gitu ya. Nah, seperti itulah ya kasarnya. Nah, ini adalah medan listrik. Jadi, secara definisi ini adalah the field atau wilayah ya. Wilayah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Field ini adalah wilayah ya atau ya daerah yang dipengaruhi oleh medan listrik atau di wilayah yang dipengaruhi oleh muatan listrik. Yang dipengaruhi inflicted by the electrical field. Nah, jadi itu adalah medan listrik. Secara perumusan ini mirip banget ya, mirip banget dengan gaya listrik secara perumusannya. Hanya bedanya itu adalah karena dia meninjau satu muatan saja ya, jadi efek muatan yang dirasakan efek dari yang dirasakan oleh suatu wilayah akibat satu muatan itu seperti apa sih? Nah, jadi Q-nya cuma satu ya, enggak Q2 dikali Q1 enggak. Jadi tapi cuma satu aja Q-nya. Dibagi R kuadrat. Beda dikit banget rumusnya ya. Di mana E itu adalah medan listrik ya atau electrical field. Ini Newton dibagi kolom ya, Newton per kolom. K itu sama ya, K ini adalah konstanta permitivitas bebas 9 dikali 10 pangkat 9. Dan Q adalah muatan listrik ya, electrical, muatan itu apa saya lupa, muatan, bentar, electrical charge, kolom. R itu adalah jarak, the distance between muatan Q ya, electrical charge, and dan titik yang kita observasi atau observe point. Ini satuannya meter. Jadi ini adalah jarak antara muatan dengan titik yang mau kita observasi gitu ya. Misalkan nih, ini ada muatan positif. Kita mau nyari tahu nih, di titik ini itu berapa sih medan listriknya ya? Di mana arahnya itu karena memancar berarti arahnya ke sana gitu.
Nah, ini adalah R-nya, jaraknya ya. Ini adalah E-nya, gitu. Jadi R itu adalah jarak dari muatannya terhadap titik yang kita tuju, gitu. Kalau misalnya ada di sini, gitu, di mana? Ya sama aja ya, tinggal kita begini. Nah, ini keluar karena muatan positif itu adalah memancar. Ini R-nya. Kalau muatan negatif gimana? Ya kebalikannya ya. Karena menyerap, anggaplah kita mau menguji di sini, di titik ini. Berarti karena dia menyerap medan listrik ya, berarti arah medan listriknya seperti itu. Ini E, ini R-nya. Sama ya. Bedanya hanya arahnya saja. Kalau terhadap muatan positif dan muatan negatif. Ini electrical field. Sambil saya absen ya, satu kelas lagi. Yuda Aditya Muhammad Tegar ada nggak? Yuda Aditya Muhammad Tegar. Yuda nggak ada ya, Yuda ya. Yuda nggak ada. Rona Puja ada nggak? Rona. Rona nggak ada juga ya. Rizky Darmawan. Rizky hadir, Rizky. Rizky Darmawan. Nggak ada ya, Rizky Darmawan ya. Ahtung Budi Pratama. Hadir, Pak. Tubagus Restu Satria. Tubagus ada nggak? Tubagus nggak ada juga. Muhammad Bisma. Bisma juga nggak ada ya. Pipin. Pak. Kenapa? Kenapa? M Bisma Pak, hadir Pak. Oh, Bisma ada ya. Pipin ada ya, Pipin ya. Pipin ada nggak? Hadir, Pak. Tadi ada ya. Rizky Maulana. Rizky Maulana ada nggak? Hadir Pak, hadir. Bagus Aprian Wilu Pamungkas. Hadir, Pak. Rangga Bayu Bahtiar. Rangga ada nggak Bayu Bahtiar? Nggak ada ya, Rangga Bayu ya. Fauzan Hikmal. Fauzan Hikmal nggak ada. Farhan Habibi izin ya. Farhan Hamdani. Farhan Habibi. Farhan Hamdani. Farhan Hamdani ada nggak? Farhan Habibi maksud saya. Farhan. Ini Farhan H, sama-sama H nih. Habibi atau Hamdani ini yang hadir di Zoom? Halo? Farhan? Nah, lo ini AFK nih. Kemana nih orangnya nih? Kalau Farhan Hamdani tadi izin sedang di jalan Pak katanya. Ada Iya, urusan dia. ini saya nanya Farhan Habibi hadir atau enggak? Farhan Habibi. Soalnya di Zoom ada nih Farhan H. Tapi saya nggak tahu yang Hamdani atau yang Habibi. Jadi mau memastikan Farhan si Habibi ini hadir atau enggak gitu. Wiki Rifki Wijaya. Wiki ada nggak Wiki? Hadir, Pak. Wiki hadir ya. Febri Rizky Purnama. Hadir, Pak. Febri hadir. Oke. Muhammad Arya F. Muhammad Arya ada nggak?
Hadir, Pak. Hadir. Ada, Pak. Safwan Afdali. Safwan. Safwan ada Iya, nggak hadir, Safwan? Pak. Hadir. Apa hadir, Pak? Lorenza ada ya, Lorenza ya. Hadir, Pak, ada. Salman Al-Farisi. Salman. Buat Salman itu PRS, Pak. Oh, jadi nggak ngambil. Oke. Fioreno. Iya, Pak. Fioreno ada nggak? Fioreno nggak ada ya. Oke lah, sip. Kita lanjut ya. Pak, izin bertanya Pak, untuk Ya, boleh. YouTube-nya channelnya apa ya kalau ingin melihat Oh, materi lagi? belum. Ini saya share nih. Sebenarnya untuk kuliah-kuliah tahun-tahun lalu juga ada ya. Coba kalian cari tahu aja misalnya pengen misalnya nih ada yang kelas statika kan yang diajarin sama saya. Nah, statika itu kan nggak saya kirim tuh YouTube-nya, tapi tahun-tahun lalu seingat saya pernah ngerekam gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Ada kuliah-kuliah lain juga di tahun-tahun yang lalu. Nih saya kirim ya YouTube-nya. Ini misalnya ini yang yang pertemuan lalu. Saya kirim di WhatsApp ya. Pertemuan minggu lalu nih. Jadi selalu pantengin aja itu channelnya. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan ya kalau misalnya mau lihat videonya. Vidas. Nah itu tuh. Udah saya kirim di WhatsApp ya. Kenapa Andri? Ada yang mau ditanyain? Panggil absen, Pak. Hah? Kenapa? Belum kepanggil absen. Belum kepanggil Waduh, absen. ini kamu ngedengerin kuliah saya nggak sih? Saya capek nih jawabnya nih. Terus kenapa nggak ngedengerin kalau misalnya saya absennya nggak semua? Itu saya udah beratus-ratus kali kayaknya ngomong kayak gitu. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Makanya fokus Maaf, ya, Pak. kuliah tuh fokus. Jangan sambil ngerjain yang lain. Itu saya udah berkali-kali loh. Tadi juga yang nanya mungkin ada 4-5 orang yang nanya kayak gitu sebelum kamu. Pak, saya nggak ke absen. Pak, saya belum dipanggil. Karena emang nggak semuanya di absen. Ya, jangan ada yang nanya lagi ya. Nggak semuanya di absen. Baik, Pak. Maaf, Pak. Nggak semuanya di absen. Saya absennya random. Nah, kalau misalnya nggak di absen justru aman. Kalau nggak di absen justru aman. Justru dianggap hadir kalau nggak di absen. Gitu. Jadi random saya absennya. Nggak semua, biar cepat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Baik, Pak. Maaf, Pak. Nah, itu adalah electrical field ya. Misal nih, ini misal contoh ya. Ini langsung ke contoh yang agak susah aja. Example. Kita langsung ke contoh. Ini nggak keluar ya. Ini saya kasih tahu lah sekarang. Tentang medan listrik itu nggak keluar. Yang keluar tuh saya pastikan gaya listrik yang keluar. Jadi buat kalian itu pahami yang gaya listrik aja. Tapi ini ya harus kalian tahu juga ya, walaupun nggak keluar di ujian nanti. Misal nih ya, ada dua muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Misal di sini ada titik yang mau kita ini nih cari tahu ya. Ini berapa sih medan listrik total yang dialami titik itu ya.
Misal diketahui jarak antara, anggaplah ini Q1, ini Q2. Nah, ini jaraknya itu misalnya ya 6 meter. Nah, sementara jarak dari sini ke sini itu anggaplah misalnya 2 meter gitu ya. 2 meter. Dan juga bentar. 2 meter. Ya misal ini di tengah-tengah ya. Jadi ini 3 meter, ini 3 meter. Nah ginilah, biar jelas. Jadi itu ada di tengah-tengah tapi agak-agak ke atas dikit gitu ya. Nah dari sini misalkan Q1 adalah, anggaplah misalnya 4 lah. 4 mili kolom. Ya, mili ini bukan mikro lagi. Q2 itu misalnya minus 3 lah, 3 mili kolom. Nah, jadi tentukan the resultant of electrical field of point, anggaplah ini point X ya. Nih, di sini adalah titik X gitu. Nah, analisa tuh berapa total medan listrik yang dialami titik X. Ya, kita lihatlah bahwa terhadap Q1 itu ada ini ya, ada efek nih. Nah, ini melepas atau terserap kalau muatan positif? Tertolak atau tertarik kalau muatan positif? Lihat lagi nih tadi. Nah, ini nih. Muatan positif coba lihat. Melepas atau menyerap? Melepas, Pak. Melepas ya. Jadi kepental lah gitu. Istilahnya kepental ke sana. Terlepas. Ini adalah E akibat muatan 1. Nah, kalau misalnya akibat muatan 2 gimana? Ini adalah R1 ya, ini R2. R1 sama R2 sama nggak jaraknya? Sama, Pak. Sama ya, kita Sama, anggap Pak. R aja. Kita anggap R aja karena simetris ini. Nah, kalau terhadap Q2 kayak gimana arahnya? Tertarik atau terlempar? Atau terlepas? Q2 negatif. Tertarik ya atau terserap gitu. Jadi arahnya ke sini. Nah, ini adalah E2. Jadi ini adalah alfanya gitu. Nah, ini gimana nyari alfanya? Gimana loh nyari alfanya? Sebelum itu kita tentuin dulu ya berapa E1 dan E2-nya sebelum kita resultankan. Ya udah, tinggal kita hitung. Jadi pertama draw diagram benda bebas atau FBD ya. Ini free body diagram atau arah-arah gayanya udah tuh kita gambar. Yang kedua itu calculate E1 dan E2. E1-nya sama dengan K dikali Q1 ya per R kuadrat gitu. Sedangkan E2 itu sama, beda Q-nya doang ya. K dikali Q2 per R kuadrat. Ini 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini berapa nih Q1? Q1 tadi 4 ya. 4 mili, berarti 10 pangkat min 3. Nah, dibagi R kuadrat. Kita cari nih R-nya berapa? R itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini dihitung pakai kalkulator aja lah ya. Soalnya koma-komaan nih kayaknya. 3,6 Pak. 3,6 pas. Pas gak? Atau ada komanya lagi?
3,60 Pak. Oh ya udah, 3,6 aja kita bulatkan ya. Nah, udah tahu nih 3,6 R-nya ya. Jadi ini dikuadratkan 3,6 kuadrat. Dihitung. Yang bawah juga sama, 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, ini 3 dikali 10 pangkat min 3 ya. 3,6 kuadrat. Silakan dihitung. Hmm. 9 dikali 10 pangkat 9. Dikali 4 dikali 10 pangkat min 3. Dibagi 3,6 kuadrat. Wah, ini 2,77 ya. 2,77 dikali 10 pangkat 6. Ini jadi 2 juta ya. 2.777.000. Nah, ini satuannya Newton per kolom. Nah, sedangkan yang kalau yang bawah tuh, ini 2,08 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Tuh. Nah, sekarang kita tentukan berapa sudut dari alfa ya. Berapa sih sudut dari alfa? Ada yang punya ide? Nah, tentunya ini Nah, anggap ini theta ya. Berarti theta dan alfa itu sama dengan 180 derajat ya. Nah, theta ini dibangun dari dua sudut. Anggaplah theta itu sama dengan, nah ya, ini theta nih besar. Nah, anggaplah theta itu dibangun dari, anggaplah ini mau namanya apa lagi? Terlalu banyak ini ya simbol. Nggak apa-apa lah, gamma lagi. Nah, di mana theta itu sama dengan 2 kali gamma. Nah, gamma yang bisa kita lihat ya segitiganya. Boleh segitiga yang kanan atau segitiga yang kiri gitu. Nah, ini nih. Harus siku-siku ya segitiganya. Jadi kita nggak bisa ngelihat segitiga secara keseluruhan. Ya harus siku-siku. Entah itu yang kanan atau yang kiri gitu. Nah, kita hitung gamanya berapa. Pakai sin misalnya ya. Sin gamma itu berapa? Sin gamma. Depan dibagi miring. Depannya berapa? Depan sudut gamma berapa? Halo? Depan sudut gamma berapa? 3, Pak. 3 ya. 3 3. per miringnya? 2. 3,6. Miringnya loh. Demi depan dibagi miring. Miringnya itu R ya. 3,6. Berarti gamma itu sama dengan sin pangkat min 1 dari 3 per 3,6. Berapa derajat nih? Sin pangkat min 1 dari 3 dibagi 3,6. 56,4 ya. 56,4 derajat. Gitu. Nah, itu adalah sudut dari gamma. Kita kesini lagi, balik lagi ya. Nah, ini itu adalah 2 dikali 56,4. Jadi berapa nih? Kalau dikali 2. Itu adalah sudut theta ya. 112,8. 112,8 derajat. Nah, berarti alfanya berapa dong? 180 dikurangi 112,8 derajat ya.
67,11. 67,11 derajat. Nah, gitu ya. Ini harus pakai analytical thinking. Jadi harus cermat nih, gimana cara nyari sudutnya. Karena yang yang kita tahu itu cuma segitiga siku-siku gitu. Gimana dari segitiga siku-siku ini nih, yang kita punya gitu ya, itu bisa kita tentukan si alfanya. Alfa itu. Jadi seperti ini ya teknik untuk mencari tahu sudutnya. Setelah itu ya udah tinggal masukin ke rumus yang tadi. Berarti E1 ditambah E2 itu sama dengan, ini secara nilai ya, akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 dikali E1 E2 cos alfa ya. Alfanya udah dapet nih 67,11 derajat. Andri, kenapa Andri? Pak, maaf Pak, itu yang 180 dikurangi 112,8, 67,2 Pak, 67,11 Pak. Oh ini saya sih kalau di kalkulator saya nggak dibulatkan ya. Ini kalau dibulatkan, kalau persis kayak ini, 0,2 ya. Ini beda dikit lah. Oh iya. Di kalkulator saya nggak dibulatkan soalnya. Gitu. Sisanya ya tinggal masukin lagi ke sini ya. Gitu. Ya, itu adalah tentang medan listrik. Oke. Ada dua lagi. Nah, karena yang dua hal lagi ini adalah besaran skalar, jadi analisanya tidak terlalu heboh medan listrik atau gaya listrik ya. Karena besarannya skalar. Jadi tinggal kita masukkan aja ke dalam perumusannya. Oke, saya ingatkan lagi ya, untuk UTS nanti soalnya ada 3. 1 itu tentang azas Black, yang pencampuran ya, pencampuran antara misal es dengan air panas, gitu. Ya, yang pencampuran-pencampuran itulah. Yang kedua itu tentang expansion, tentang ya misalnya suatu benda gitu kita panaskan atau dilakukan perubahan temperatur ya. Nah, berapakah misalnya presentasinya gitu, atau berapakah panjang akhirnya. Ya, model-model begitu ya. Nah, yang ketiga itu gaya kolom. Atau gaya listrik ya.
Nah, tiga soal. Jadi silahkan manfaatkan. Waktunya ya sekitar 100 menit lah. 1,5 jam lebih dikit ya. Karena harus ada spare waktu untuk bebersih kelas buat ujian berikutnya. Oke? Udah ini belum dicatatnya? Oke. Kalau udah kita melanjutkan ya. Ada 2 lagi materi sedikit. Tadi kita udah belajar tentang gaya listrik dan juga medan listrik ya. Sekarang itu adalah energi kinetik listrik. Energi potensial maksudnya. Energi potensial yang diakibatkan oleh muatan listrik. Electric potential energy. Nah, jadi energi potensial yang diakibatkan oleh muatan listrik ya. Nah, kalau misalnya ada 2 muatan listrik gitu ya, 2 muatan listrik dan terpisah sejauh R misalnya, itu dia menyimpan energi. Jadi berpotensi untuk bergerak ya. Misalkan ada 2 muatan Q1, Q2 gitu. Nah, terpisah sejauh R. Nah, ini total energi yang tersimpan pada konfigurasi seperti ini, kasih EP, energi potensial. Nah, itu adalah sebesar K dikalikan dengan Q1, Q2 per R. Nah, ini nggak ada arahnya ya, karena hanya memiliki nilai saja. Jadi seperti ini. Sederhana sekali. Nggak ada arah-arahnya. Pokoknya kalau misalnya terpisah sejauh R gitu dari 2 muatan tertentu, maka akan ada energi potensial yang tersimpan sebesar ini gitu ya. EP itu electric potential energy. Satuannya joule. Nah, satu lagi, selain energi potensial, ada juga voltase atau tegangan yang diakibatkan dari muatan listrik. Nah, tegangan itu adalah voltage ya. Tegangan akibat muatan listrik. Jadi tegangan akibat muatan listrik ini, ya. Nah, itu sama-sama besaran skalar. Jadi V ini itu adalah K dikali Q per R. Nah, seperti ini ya, mirip-mirip rumusnya. Di mana V itu adalah voltage atau tegangan akibat muatan listrik. Satuannya volt.
Kalian udah tahu belum jadwal ujiannya itu setelah Lebaran atau sebelum Lebaran? Saya juga belum tahu ini. Karena kita kan berbeda dengan kalender akademiknya, sayangnya ya. Udah ada pemberitahuan belum? Apakah mulai mulai ujiannya itu tanggal 17 April ini atau tanggal 1 April? Ada yang tahu nggak? Belum ya, belum ada yang tahu ya. Ya intinya siap-siap aja. Takutnya itu mulai tanggal 17, takutnya ya. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Karena sisanya cuma 3 hari doang tuh. Tanggal 17, minggu depan ya. 17, 18, 19 doang gitu. Jadi cuma ada 3 hari doang. Kalau misalnya kepotong itu kurang nyaman ya rasanya. Kemungkinan besar sih mulainya tanggal 1 untuk ujian UTS ya. Kemungkinan, tapi saya juga nggak bisa meyakinkan sih. Maaf Pak, tadi nanya ke jurusan katanya tanggal 2 Pak. Cuma nggak tahu. Berarti setelah libur Lebaran. Bisa santai dikit ya. Nah, jadi kalian libur ya. Mulai dari Senin minggu depan itu udah nggak ada kegiatan berarti. Jadi kalau misalnya mau pulang kampung itu boleh nih. Misalnya pekan ini ya, kuliah terakhir misalnya hari Jumat, itu boleh hari Jumat pulang kampung. Pulang kampung, misal ke mana gitu ya, biar nggak terlalu macet. Tapi kayaknya di Unjen itu anak rantauannya nggak banyak ya. Ada yang anak rantauan? Ada yang merantau dari kota selain Bandung atau Cimahi? Misal dari Sumatera gitu. Rangga perantau. Dari mana asalnya Rangga? Dari Karawang, Pak. Oh, Karawang. Ya, nggak terlalu jauh lah ya Karawang. Nggak terlalu jauh. Nah, itu kan dari ini, dari Jakarta sampai Cikampek itu one way ya jadinya ya, si arusnya ya. Nah, kalau mau ke Karawang berarti nggak bisa lewat tol dong. Bisa, Pak, bisa lewat tol. Oh, mungkin ada ruasnya cuma nggak terlalu lebar ya. Dari Cikampek sampai Karawangnya itu. Saya nggak pernah soalnya mudik yang lewat jalur yang harusnya nggak mudik gitu. Kayak misalnya ke Jakarta. Orang kan jarang ya yang mudik ke Jakarta gitu. Nah, itu dari Jakarta sampai Cikampek biasanya itu jadi one way tolnya. Biasanya. Atau mungkin ya ada mekanisme buka tutup, saya juga kurang tahu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk materi sampai UTS itu cukup sampai di sini ya. Untuk materi sebelum UTS. Ya, saya doakan semoga lancar ujiannya, baik itu mata kuliah fisika dasar 2 ini atau mata kuliah yang lain ya. Mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini dapat banyak berkah kita semua. Dan juga saya mohon maaf ya kalau misalnya banyak kesalahan dalam kuliah ini. Nah, dan juga selamat ya walaupun ini masih terlalu cepat, tapi karena kita nggak ketemu lagi ya sampai Lebaran nanti, sampai setelah Lebaran ya saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat berlibur. Saya akhiri, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.